dalam konteks tahun baru Masehi itu sebenarnya yang tidak dibenarkan itu bukan tasyabuh, kumpul-kumpul barengnya di malam tahun baru Masehi itu, yaitu karena ada hura-hura, ya, ugal-ugalan sepeda motor, bahkan lagi dengan mabuk-mabukan, ya, dengan berpasangan yang bukan mahramnya. Ini yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana hukumnya merayakan tahun baru non-Islam bagi orang Islam seperti tahun baru Masehi dirayakan oleh orang-orang Islam. Ini bagaimana hukumnya? Sebelumnya saya kemarin membuat video tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal, ya. Kemarin saya sudah jelaskan ada 3 rincian hukumnya, ya. Di antara 3 itu adalah hukumnya boleh asalkan tidak memberikan perasaan yang ridho, yang senang terhadap hakikat dari hari Natal tersebut. Artinya kalau hanya sebatas bentuk toleransi itu masih diberikan kewajaran, diperbolehkan dalam rangka untuk memberikan suasana yang sehat, hubungan sebagaimana mestinya sebagai tetangga, sebagai lingkungan sosial. Itu tidak apa-apa asalkan tidak masuk dalam ranah akidah. Kalau sudah masuk dalam ranah akidah, artinya membenarkan secara mutlak, secara 100% bahwa hari Natal itu merupakan hari yang benar-benar ada, ya, benar-benar diridhoi oleh Allah itu sendiri, ya. Tidak, ya. Itu secara akidah urusannya sendiri-sendiri, ya. Secara akidah tidak boleh saling membenarkan. Akidah mereka dengan akidah kita sebagai muslim itu sangat berbeda. Maka dalam urusan akidah itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah konsep ketauhidan, ya, antar beragama. Tetapi kalau dalam toleransi sosial meskipun antar umat beragama itu harus saling menghormati, ya. Hablum minanas, inilah kuncinya, hablum minanas, ya. Manusia maka jangan sok-sokan, ya, terlalu suci terhadap dirinya sendiri sebagai umat muslim, ya. Artinya benar-benar membenci terhadap umat selain muslim, itu tidak dibenarkan, ya. Nah, kalau dalam konteks perayaan hari tahun baru Masehi ini, pertanyaannya adalah bukan hanya sekedar mengucapkan, ya. Kata kuncinya bukan hanya sekedar mengucapkan selamat tahun baru, bukan hanya itu, ya, yang dipermasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan oleh ulama muslim, oleh kalangan muslim itu adalah merayakan, ya. Ini mengucapkan dengan merayakan sudah sangat jelas berbeda artinya. Kalau hanya mengucapkan secara lisan itu hatinya kan belum tentu mengucapkan, ya. Ya karena ini konsep, ya. Karena ini adalah pendirian, ya. Ucapan itu zahirnya saja nggak apa-apa, yang penting tidak dimasukkan ke dalam hati. Tetapi kalau sudah bentuknya merayakan, bukan hanya sekedar lisan, tetapi ada ada keikutsertaan seluruh anggota tubuh kita, ya. Ini bisa dimaksudkan sebagai bentuk yang, ya, keridhoannya itu lebih tinggi daripada hanya sekedar mengucapkan, ya, daripada hanya sekedar melafadzkan selamat tahun baru Masehi 1 Januari.
Itu contohnya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk sikap yang kita lakukan ketika menyambut tahun baru ini adalah ya dengan merayakan hal-hal, dengan melakukan hal-hal yang tentunya di luar batas kewajaran, seperti hura-hura dalam menyambut tahun baru Masehi ini, yaitu dengan pawai, ya, dengan pawai sepeda motor, menyalakan kembang api dan lain sebagainya. Ini yang dilarang dalam konteks ini itu sebenarnya bukan tasyabbuh, ya, bukan menyerupai bahwa tahun baru Masehi 1 Januari kita tidak boleh kumpul-kumpul. Itu tidak konteksnya bukan seperti itu, ya. Bukan man tasyabbaha syai'an fahuwa abduh. Ya, kalau hari menyambut tahun baru Hijriah dilarang sebab tasyabuh, menyerupai umat Nasrani dari segi kumpul-kumpulnya di tahun baru Hijriah, di tahun baru Masehi ini, maka sesungguhnya ada kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan oleh Muslim tetap dan waktunya itu juga sama sebagaimana non-Muslim. Contohnya, Anda sebagai Muslim bekerja saat Senin sampai Sabtu, liburnya hari apa? Ya, liburnya hari Minggu kan. Nah, umat Nasrani itu liburnya hari Minggu. Apakah itu bukan dinamakan sebagai tasyabuh, ya, menyerupai? Maka dalam konteks tahun baru Masehi itu sebenarnya yang tidak dibenarkan itu bukan tasyabuh, kumpul-kumpul barengnya di malam tahun baru Masehi itu, yaitu karena ada hura-hura, ya, ugal-ugalan sepeda motor, bahkan lagi dengan mabuk-mabukan, ya, dengan berpasangan yang bukan mahramnya. Ini yang dilarang, dan bentuk-bentuk itu sebenarnya sudah jauh ditentukan hukumnya atas pelarangan hal tersebut kan, bahwa kumpul bersama antara laki-laki perempuan yang beda mahram itu sudah sangat dilarang dalam Islam. Apalagi mabuk-mabukan juga sangat dilarang oleh Islam, ya. Hura-hura yang sifatnya mensia-siakan harta, menghambur-hamburkan harta, itu juga sangat dilarang oleh Islam. Adapun untuk kumpul-kumpul bersama, ya, antara keluarga, antar sahabat, antar kolega, para teman, apapun, meskipun di malam tahun baru Masehi, itu ya sah-sah saja. Apalagi kalau di situ dilakukan dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya misalkan, ya, di Kabupaten Tegal atau di Kota Tegal, di Cirebon, di Brebes dan sebagainya. Kalau tahun baru itu dikumpulkan di dalam sebuah lapangan atau alun-alunnya, ternyata di situ acaranya apa? Zikir, ya, sholawat, membaca sholawat, ya, kontestasi sholawat, mengundang para pelantun sholawat yang berkelas, ya, misalkan seperti Habib Syekh Al-Musidin, para habaib, para ulama dikumpulkan jadi satu di sebuah alun-alun. Ini sangat bermanfaat. Jadi istilahnya itu berdakwah, mengalihkan adat kebiasaan buruk non-muslim, tetapi dilakukan pada saat hari-hari sebagaimana non-muslim merayakan. Dan ini sebenarnya praktek yang sudah sering dilakukan oleh para wali songo zaman dahulu. Contohnya begini, zaman dahulu, zaman Hindu-Buddha itu, orang kalau ada yang kepaten, meninggal dunia keluarganya, itu tanggal 1 sampai 7 hari itu di malamnya diisi dengan kegiatan, ya, pesta minum-minuman keras, ya, pesta judi dan sebagainya. Tetapi begitu Wali Songo datang berdakwah, ya, momentum waktunya itu sama. Ada orang meninggal, kemudian dari malam 1 sampai 7-nya itu diisi dengan kumpul-kumpul keluarga. Tetapi kegiatannya yang dilakukan, ya, yang diberikan oleh
yang didakwahkan oleh para wali songo itu adalah dengan melantunkan zikir, yaitu tahlil, membaca yasin, ya. Kemudian seiring perkembangan zaman, ya, diberikan semacam mauidhah hasanah, kegiatan dakwah dan sebagainya. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita mensikapi akan terhadap hari-hari besar di luar non muslim dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak melakukan hal-hal yang justru secara mutlak itu memang sudah dilarang oleh Islam sendiri. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat tahun baru Masehi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.